Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Saya Evi Sayono. Di pagi hari ini di tanggal 2 April 2022 di hari Sabtu pagi, saya akan kembali membacakan buku yang berjudul Should I Stay or Should I Go? Surviving a Relationship with a Narcissist yang ditulis oleh Ramani Dirvasula PhD. Sebagai catatan, apa yang akan teman-teman dengarkan nanti di video ini merupakan hasil bacaan saya terhadap buku tersebut. Buku aslinya adalah buku berbahasa Inggris yang kemudian saya baca, lalu saya interpretasikan dalam bahasa Indonesia. Untuk bisa mendapatkan pemahaman yang lebih utuh terhadap buku Should I Stay or Should I Go ini, maka saya menyarankan teman-teman untuk dapat langsung membeli buku ini sendiri dan kemudian membacanya. Buku ini dapat dibeli di situs-situs belanja buku internasional. Karena setahu saya sampai saat ini buku ini belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan juga belum tersedia di situs belanja buku di Indonesia. Atau teman-teman juga dapat langsung mengunjungi kanal YouTube milik Dr. Ramani Dirvasula agar teman-teman mendapatkan update dan informasi yang lengkap mengenai Narcissistic Personality Disorder. Jangan lupa kunjungi dan kemudian subscribe kanal YouTube dari Dr. Ramani. Baik teman-teman, bab yang akan saya baca di pagi hari ini adalah bab 3 yang berjudul Are You in a Relationship with a Narcissist? Atau, apakah Anda sedang menjalin hubungan dengan seorang narsisist? Pada bab ketiga ini, Dr. Ramani menceritakan 30 karakteristik perilaku yang biasanya dilakukan atau ditunjukkan oleh penderita Narcissistic Personality Disorder. Sudah ada sekitar 9 atau 10 buah video yang telah saya upload sebelumnya yang menceritakan tentang karakteristik-karakteristik perilaku dari seorang penderita Narcissistic Personality Disorder yang dijabarkan oleh Dr. Ramani pada bukunya Should I Stay or Should I Go? Link dari ke-9 video lainnya tersebut akan saya cantumkan pada description box di bawah ini. Silakan diklik, nanti teman-teman akan dapat langsung terhubung ke link video sebelumnya. Yang akan dibahas pada video ini adalah perilaku yang disebut dengan grandiose. Apa sih yang dimaksud dengan grandiose? Apa sih ciri-cirinya? Dan bagaimana kita bisa menghindarinya? Baik, untuk dapat mengetahui apa itu grandiose, silakan mendengarkan isi dari video ini. Selamat mendengarkan. Grandiose. Grandiose itu kalau di bahasa Indonesia kan kira-kira artinya orang yang selalu ingin terlihat mengagumkan, atau orang yang selalu ingin terlihat keren sehingga dipuja oleh orang lain. Grandiose di halaman 48 dan 49. Untuk menceritakan apa yang dimaksud dengan grandiose, Dr. Ramani Dirvasula memberikan ilustrasi dari seorang pemuda yang sedang bekerja di klub. Klub itu seperti tempat orang ngumpul-ngumpul ya, dengerin musik dan minum minuman keras dan lain-lain. Grandiose. Ayahku itu mengenal semua orang di kota ini. Di kota ini, orang-orang practically menganggap keluarga kami itu seperti keluarga ningrat. Bosku yang baru, dia punya mobil Bentley. Dan dia juga punya rumah yang sangat keren di atas bukit. Nah, bosku ini, dia menganggap bahwa aku tuh orang yang pinter banget. Dan dia selalu menyukai ide-ide yang aku lontarkan. Bosku ini juga punya beberapa klub di Las Vegas, New York, San Diego, Boston, dan Miami. Dan dengan semua koneksi-koneksi yang aku ceritakan tadi, aku tuh seharusnya mampu loh mengelola sebuah klub. Mungkin sekitar 6 bulanan lah aku bisa memimpin sebuah klub. Ya, aku sih gak apa-apa memulai dari bawah banget sebagai pelayan. Tapi, aku gak bermaksud lama-lama loh jadi pelayan di sini. Aku akan segera menyumbangkan ide. Dan kemudian ide-ideku itu akan membuat kegiatan-kegiatan di klub ini. Sehingga nantinya akan banyak banget selebriti-selebriti terkenal yang akan baris ngantri masuk ke klub yang aku kelola. Nah, bosku yang keren itu, dia tuh kenal sama ayah aku. Karena abangnya kenal ayah aku. Jadi aku yakin banget bahwa bos aku itu akan segera mempersilahkan aku untuk mengelola tempat ini. Aku kayaknya lebih pinter deh daripada semua orang-orang yang kerja di sini.
Nanti ya, kalau aku sudah berhasil mengelola klub ini sendiri dan udah berhasil membuat klub ini terkenal dengan mendatangkan banyak selebriti-selebriti, aku yakin banget semua teman-temanku yang kerja di sini pasti akan ngantri dan berharap mereka tuh kenal sama aku. Dan sekarang aku bisa dengan mudah sekali ngelihat bahwa nantinya semua event-event besar di negara ini pasti aku akan bisa kelola. Ini kan perkara tentang orang-orang hebat yang kamu kenal. Kalau kita kenal banyak orang hebat, ya pastinya kita akan ikutan terkenal juga. Grandiosity, paragraf 2, halaman 48 dan 49. Grandiosity atau grandios selalu ingin terlihat mengagumkan adalah sebuah pola di mana seseorang punya kecenderungan untuk melebih-lebihkan pencapaian mereka, atau melebih-lebihkan bakat yang mereka punya, atau melebih-lebihkan koneksi-koneksi mereka atau hubungan-hubungan mereka dengan orang lain, dan punya kecenderungan untuk melebih-lebihkan experiences atau pengalaman-pengalaman mereka. Nah, pengalaman-pengalaman yang mereka ceritakan dan dilebih-lebihkan ini nggak mesti real, nggak mesti pernah terjadi. Orang-orang yang grandios ini atau orang-orang yang selalu ingin terlihat mengagumkan ini punya kecenderungan untuk berfantasi. Berfantasi seakan-akan mereka itu lagi ada di puncak dunia. Seakan-akan mereka itu adalah manusia paling keren di seluruh jagat raya. Fantasi, berarti tidak real. Nah, kalau mereka sama sekali belum punya prestasi yang bisa dibanggakan ke orang atau bisa dilebih-lebihkan ketika mereka cerita, maka mereka akan membesar-besarkan apa sih yang akan terjadi kemudian kalau mereka berhasil mencapainya. Jadi seperti belum terjadi tapi seakan-akan dia udah jadi seperti itu. Mereka bukan milioner tapi mereka cerita seakan-akan mereka milionernya gitu, padahal belum. Ilustrasinya misalnya seperti ini. Saya tuh sempat ngomong dengan seorang laki-laki. Nah, laki-laki itu kenal dengan satu orang laki-laki yang lain. Nah, orang ini dia tuh berteman dengan seorang bilioner yang bergerak di bidang investasi keuangan. Dan aku tahu banget bahwa si milioner ini pasti akan memberikan uangnya untuk diinvestasikan segera ke kita. Orang-orang dengan grandiosity atau orang-orang yang selalu ingin terlihat mengagumkan ini, mereka cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang akan membuat mereka kelihatan besar. Nah, orang-orang dengan grandiosity atau orang-orang yang selalu ingin terlihat mengagumkan ini, biasanya tuh mereka terlalu membesar-besarkan tentang tempat-tempat yang mereka telah kunjungi. Mereka juga membesar-besarkan apa yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Mereka juga kadang membesar-besarkan cerita tentang orang yang pernah mereka kenal. Nah, misalnya orang seperti ini ketemu dengan seorang selebriti yang terkenal. Satu kali misalnya, dan singkat pertemuannya. Pertemuan singkat mungkin 30 detik ini, itu akan melahirkan 1000 cerita lain yang diceritakan ke orang dengan gaya yang dibesar-besarkan juga. Grandiosity, paragraf 3, halaman 49. Grandiosity atau merasa layak dikagumi, ini dapat diwujudkan dengan merasa bahwa dirinya itu penting atau self-importance. Adalah sebuah anggapan bahwa keberadaan mereka itu lebih besar dan lebih penting daripada keberadaan orang lain. Dan tentu saja ia merasa lebih penting daripada Anda. Tantangan berikutnya dari grandiosity adalah bahwa orang-orang yang grandios atau orang-orang yang merasa butuh dikagumi ini seringkali merasa bahwa mereka itu berhak dikagumi atas pekerjaan yang mereka sudah lakukan. Nah, masalahnya kadangkala mereka merasa perlu dikagumi bahkan ketika mereka tuh sebenarnya nggak ngerjain apa-apa. Misalnya gini, proyek ini tuh bisa berhasil karena saya tuh capek ngerjain ini dan itu. Padahal sebenarnya orang tersebut itu tidak ngerjain apa-apa, tapi mereka merasa berhak untuk dikagumi atas pekerjaan yang dilakukan. Pada dasarnya, orang-orang yang grandios ini itu kepingin banget dikenali dengan cara yang besar. Caranya dengan menghidupkan fantasi-fantasi besar, seakan-akan mereka sudah melakukan hal besar. Padahal enggak. Mereka tuh yakin banget bahwa mereka itu telah sangat sukses, telah sangat hidup di dalam sebuah kesuksesan. Padahal realitanya kesuksesan itu sebetulnya belum terjadi. Grandios, paragraf 4, halaman 49. Dan kalau misalnya orang-orang dengan grandiosity ini sudah terlanjur sukses ya di beberapa hal,
Misalnya, mereka telah berhasil mencapai sebuah posisi kepemimpinan, atau mereka sudah terlanjur menjadi orang yang terkenal, atau mereka sudah berhasil mengumpulkan kekayaan. Maka, sifat-sifat grandiosity-nya ini bisa permanen. Sifat-sifat grandiosity atau sifat-sifat ingin dikagumi ini akan terus-terusan diucapkan, terus-terusan diceritakan. Mereka akan terus-menerus menceritakan apa yang sudah mereka capai. Mereka akan terus-menerus menceritakan apa yang sudah berhasil mereka miliki dan juga pengalaman-pengalaman penting yang sudah mereka lalui. Itu akan terus-menerus diceritakan. Bayangkan kalau orang seperti ini kemudian pulang ke rumah, terus kita sebagai pasangannya harus terus-menerus mendengarkan cerita ini. Mereka terus berbicara tentang apa yang sudah mereka raih, apa yang sudah mereka kumpulkan, apa yang sudah mereka lakukan terus-menerus setiap hari selama menjadi pasangannya selama puluhan tahun. Ini rasanya seperti mendengarkan anak-anak sedang menceritakan show and tell setiap hari. Sebagai catatan, show and tell itu kalau misalnya nih ya, karena saya kebetulan mengajar, kita ngajar anak TK atau anak kelas 1, 2, 3 SD. Nah, untuk melatih mereka berbicara, biasanya tuh guru-guru TK itu akan meminta seorang anak untuk membawa sebuah benda terus ceritain. Mereka tunjukin bendanya, kemudian menceritakan apa yang mereka suka atau mereka ketahui tentang benda tersebut. Itu namanya show and tell. Jadi bayangkan kalau kata Dr. Ramani, setiap hari kita sebagai pasangannya akan mendengarkan mereka melakukan show and tell yang tidak pernah berujung, tidak pernah berakhir. Paragraf 5 halaman 49. Pada awalnya mungkin akan menyenangkan ya ketika kita mendengarkan cerita-cerita besar dari orang-orang dengan grandiosity ini. Mereka adalah pemimpi. Mereka selalu punya ide-ide besar yang akan mereka lakukan nantinya. Mereka tahu orang-orang yang tepat. Mereka punya mimpi-mimpi yang besar dan bahkan mimpi-mimpi yang lebih besar. Mereka menginginkan partner, menginginkan teman atau associate yang sangat cantik atau terkenal, atau mereka ingin partner yang sangat kaya raya. Karena semua hal ini dapat memberikan bahan bakar pada fantasi mereka, sehingga fantasi mereka dapat berkembang dengan lebih besar. Tapi sayangnya setelah beberapa saat kita mendengarkan orang-orang seperti ini bercerita, ini akan jadi sangat melelahkan untuk mendengarkan mereka lagi. Kenapa melelahkan? Jadi misalnya gini, mereka cerita bahwa mereka udah ketemu investor yang punya banyak uang. Kita dengerin. Tapi habis itu investornya gak muncul-muncul. Mereka cerita punya proyek besar misalnya. Kita dengerin. Tapi kemudian ya lagi-lagi proyeknya gak pernah muncul. Mereka cerita mau menulis buku dan menerbitkan buku. Tapi ya bukunya kok gak muncul-muncul ya. Semua hal-hal menakjubkan yang mereka ceritakan itu pada akhirnya ya gak pernah terjadi. Karena kadangkala itu memang hanya fantasi mereka saja. Visi-visi fantasi yang mereka ceritakan kepada para pendengarnya, termasuk kita misalnya, itu pada akhirnya gak pernah terjadi. Karena gak pernah terjadi, kita yang dengerin akhirnya jadi capek banget. Catatan saya mungkin kalau di kita itu mungkin namanya membual ya. Nah ketika membual mereka menceritakan banyak hal. Nah kita yang ngedengerin pertama-tama tuh seneng. Tapi lama-lama kita nyadar bahwa loh kok gak pernah terjadi ya. Nah transisi dari bualan-bualan mereka sampai jadi sebuah kenyataan itu sebenarnya adalah sebuah hal yang mustahil untuk terjadi. Ini yang kemudian menjadi tantangan bagi kita para pendengarnya. Capek lama-lama dengerin mereka kan? Paragraf 6. Grandiose, halaman 49. Jadi meskipun bualan-bualan orang-orang dengan grandiosity ini ternyata tidak bisa terjadi, hal ini tetap loh tidak membuat mereka menjadi gentar, tidak membuat mereka menjadi takut dan terus saja membual. Mereka terus membual dan terus-terusan berbicara tentang fantasi-fantasi mereka yang grandios atau mengagumkan. Ketika kemudian fantasi-fantasi ini tidak bisa terjadi, mereka juga bisa frustasi. Tidak terhubungnya antara realita dengan fantasi-fantasi grandios, nah hal ini dapat membuat narsisis menjadi marah, frustasi, kecewa. Dan hal-hal inilah yang membuat mereka memiliki kecenderungan untuk lashing out. Lashing out itu menjadi marah dengan sangat besar. Mereka marah pada dunia, pada orang-orang di sekitarnya ya. Karena mereka menganggap bahwa dunia menolak untuk mewujudkan impian-impian mereka. Impian-impian yang sebenarnya mereka buat sendiri dalam kepala mereka.
Grandiose, halaman 50, paragraf 7. Para narsisis ini tidak jarang seringkali over-identify atau membesar-besarkan hubungan mereka dengan orang-orang yang kaya. Mereka juga membesarkan hubungan mereka dengan orang-orang yang terkenal. Ketika mereka mengenal orang lain yang lebih terkenal atau lebih penting, mereka akan menceritakan seakan-akan mereka itu dekat banget dengan orang penting atau orang yang kaya raya tersebut. Padahal sebetulnya ya nggak kenal-kenal amat sih. Misalnya ketika mereka bertemu dengan orang terkenal atau selebriti di sebuah bar. Padahal pertemuannya tuh singkat banget. Tapi ketika pertemuan ini kemudian diceritakan kepada orang lain lagi atau pada partnernya, orang-orang yang grandios ini kemudian menceritakan seakan-akan tuh mereka deket banget dengan orang terkenal atau selebriti yang mereka temui di bar sesaat. Narsisis itu seakan-akan percaya bahwa diri mereka baru bisa dimengerti oleh orang-orang yang memiliki status yang lebih tinggi. Mereka kemudian menciptakan sebuah fantasi di mana mereka akan terdengar seperti sangat dekat atau dianggap sangat penting oleh orang-orang yang memiliki status tinggi lainnya. Nah, sayangnya di sisi lain, ketika mereka overvalue diri mereka sendiri, overvalue itu maksudnya menganggap diri mereka tinggi banget ya. Tidak jarang mereka undervalue orang lain. Jadi maksudnya mereka menganggap diri mereka sendiri tinggi, tapi kemudian menganggap value-nya orang lain atau orang lain itu nilainya lebih rendah dari mereka. Buat mereka, kita adalah orang-orang yang reguler. Bagi mereka, kita adalah orang-orang kebanyakan yang nilainya lebih rendah daripada mereka. Bukan hanya kita, orang-orang yang ada di sekitarnya sebagai teman, mereka tentunya juga akan menganggap value atau nilai pasangannya lebih rendah daripada dia. Kebayang gak sih punya partner atau punya pacar atau punya suami yang kemudian menganggap bahwa kita sebagai pasangannya itu statusnya lebih rendah daripada dia. Diperlakukan seperti itu secara reguler selama bertahun-tahun. Capek gak sih? Apa yang terjadi ketika si narsisis ini kemudian sedang mengejar untuk bisa mencari teman baru yang statusnya dianggap lebih tinggi dari mereka? Lalu apa yang terjadi dengan orang-orang yang sebelumnya sudah ada di sekeliling mereka? Narsisis tidak akan sungkan untuk meninggalkan teman-temannya yang lama atau untuk meninggalkan keluarganya agar mereka dapat mengejar atau mencari teman baru yang statusnya dianggap lebih tinggi dari mereka, yang statusnya lebih tinggi dari pasangan mereka. Meskipun keluarganya atau teman lamanya yang dianggap statusnya lebih rendah daripada si narsisis ini sudah memberikan support atau dukungan kepada si narsisis ini selama bertahun-tahun agar ia dapat mencapai impiannya. Tetap besar kemungkinannya bahwa keluarganya atau teman-temannya ini dapat ditinggalin begitu saja ketika si narsisis mencari teman baru yang dianggap statusnya lebih tinggi. Grandiosity, halaman 50, paragraf 8. Fantasi-fantasi orang-orang dengan grandiosity ini dengan standar-standar mereka yang tidak realistis itu memenuhi kepala mereka dan pikiran mereka setiap hari. Mereka hidup dan bernafas di dalam dunia di mana mereka merasa sudah successful luar biasa. Mereka hidup dan bernafas di dalam dunia di mana mereka dalam dunia itu menjadi orang yang sangat luar biasa sukses dan juga kaya raya. Karena mereka beranggapan dirinya kaya raya, maka mereka akan sering kali menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencari tahu atau untuk memikirkan real estate atau perumahan yang akan mereka beli. Mereka sibuk mencari tahu dan meriset mobil-mobil termahal apa yang nantinya akan mereka beli kalau mereka punya uang. Mereka akan sibuk mencari tahu dan meriset harga-harga benda-benda yang mahal, yang luxurious, yang mewah, yang nantinya akan mereka beli kalau mereka punya uang. Seringkali orang-orang dengan grandiosity ini terlibat dalam hutang yang besar agar mereka bisa membeli pakaian-pakaian mahal, aksesoris-aksesoris mahal, atau mainan-mainan orang dewasa yang lain. Kita juga bisa mengamati mereka ketika mereka sedang membelanjakan uangnya. Mereka biasanya ngabisin uangnya untuk beli keanggotaan klub mewah
Nih catatan saya aja, biasanya tuh klub mewah tuh kayak tempat ngumpul-ngumpul gitu. Habis itu di mana mereka bisa kumpul-kumpul dengan orang kaya yang lain. Jadi yang berhak masuk di tempat itu hanyalah orang-orang yang kaya banget dan mampu membeli biaya keanggotaan yang mahal. Biasanya nanti disediain minuman, disediain makanan gitu. Nah, kartu keanggotaannya tuh puluhan juta gitu kalau di kita ya. Ini mereka rela-relain beli supaya apa? Supaya mereka bisa masuk ke klub itu terus ketemu dengan orang kaya yang lainnya. Dan mereka juga mampu menghabiskan banyak uang untuk bisa duduk di acara amal yang acara amalnya itu di mejanya tuh harganya mahal banget. Jadi biasanya kalau organisasi-organisasi besar itu mengadakan acara amal dan meminta orang untuk nyumbang, mereka itu ngadain acaranya biasanya nanti dihadiri oleh orang-orang penting. Di restoran atau di hotel itu mereka akan nyediain meja-meja buat mereka duduk ya. Meja-mejanya itu akan dibanderol tarif yang mahal. Kalau mejanya duduknya semeja dengan orang terkenal misalnya, harganya sekian puluh juta. Kalau mejanya duduk dengan orang yang tidak terkenal, mungkin harganya bisa lebih murah. Nah, orang-orang dengan grandiosity ini pasti akan ikut acara amal kayak gitu, acara pengumpulan dana kayak gitu, dan membeli meja untuk mereka dudukin ya, meskipun mejanya itu harganya mahal, itu tetap dibeli. Atau mereka juga seringkali terlihat menghabiskan waktu di hotel-hotel mewah, atau mereka juga akan sering nampak menghabiskan uangnya pada kegiatan-kegiatan yang dapat mempertemukan mereka dengan orang-orang yang statusnya lebih tinggi atau lebih kaya. Grandiosity itu seringkali terkoneksi dengan pencarian terhadap suatu hal-hal yang dianggap cantik atau menarik. Mereka akan sering menghabiskan waktu dan juga uang agar mereka bisa mencapai standar mereka agar dibilang cantik. Atau mereka akan menghadirkan hal-hal yang cantik tersebut melalui pasangannya. Jadi mungkin ini artinya adalah kalau dia merasa bahwa dia nggak bisa memiliki mobil yang cantik, rumah yang cantik, maka si narsisis ini pasti akan berusaha mewujudkan hal itu meskipun dia ngedapetinnya melalui pasangannya. Pasangannya cukup kaya sehingga mampu menghasilkan atau menghadirkan benda-benda yang cantik itu. Nah, partnernya pun ketika dipilih, itu dipilih dengan proses yang sangat selektif berdasarkan penampilan. Grandiosity halaman 50 paragraf 9. Grandiosity itu sifatnya juga bisa seductive. Seductive itu asal kata dari seduce ya, yang artinya menggoda. Nah, Dr. Ramani menceritakan bahwa grandiosity itu sifatnya bisa seduktif dan kalau partner kita moodnya lagi baik, maka dia akan menjadi orang yang larger than life. Larger than life itu kalau diartikan mungkin seperti ini. Ia akan membuat dirinya tampak sangat menarik, sangat flamboyan ketika ia dalam keadaan mood yang baik. Jadi kita akan merasa, oh ini situasinya sempurna banget. Pasangan kita nih menarik banget dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ketika moodnya kemudian tiba-tiba jatuh atau turn off, dan pastinya ini akan terjadi ya, ini akan membuat moodnya terasa seperti lagi mendung. Dan ini tentunya akan memberikan dampak psikologis juga ke kita sebagai pasangannya. Halaman 51. Red flag, grandiose. Red itu artinya merah, flag itu bendera. Jadi red flag jika diartikan mungkin artinya peringatan-peringatan. Dr. Ramani Durvasula memberikan red flag ini agar kita bisa mengidentifikasi hal-hal yang bisa kita jadikan peringatan ketika di awal-awal menjalin sebuah hubungan dengan penderita narsisis. Buku ini adalah buku tentang relationship atau hubungan. Dan peringatannya atau red flag-nya terkait dengan grandiosity dan hubungan percintaan adalah ketika si narsisis berbicara tentang kisah percintaan yang hebat atau great love story. Atau bisa juga ketika mereka membicarakan tentang ideal love atau percintaan yang ideal. Kadangkala kita itu akan dengan sangat mudah terbuai dengan cerita-cerita tentang love story yang ideal ini ya di awal-awal hubungan. Tapi kita mesti buru-buru ingat bahwa idealisme seperti dongeng-dongeng seperti ini artinya biasanya all sizzles but no steak. Nah ini maksudnya kalau steak atau daging steak yang baru dipanggang kan itu dia bunyi berdesis karena panas ya.
Ini artinya itu hanya bunyi desis panas steaknya aja, tapi steak benerannya tuh nggak ada. Jadi kalau kita ngarepin bahwa percintaan ideal seperti yang diceritakan oleh narsisis kepada kita, dan kemudian itu akan beneran terjadi, nah itu nonsens, omong kosong. Cuma cerita doang. Tapi hal-hal yang dilakukan dalam percintaan yang ideal itu mereka nggak akan pernah lakukan ke kita. Dengan membuat hubungan romantik menjadi terlihat seperti sangat mengagumkan atau larger than life, ini akan membuat cerita-cerita romantiknya itu menjadi seperti intellectualized dan akhirnya menjadi terdengar tidak real. Kita mesti ingat bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa mencapai atau bisa melakukan hal-hal yang dilakukan pada sebuah cerita cinta yang mistis, yang ideal. Tidak ada seorang pun yang bisa menjalani hubungan percintaan atau membuat hubungan percintaan itu menjadi tanpa celah. Gak ada. Nah karenanya, sebagai akibatnya, kadangkala narsisis itu, bukan kadangkala ya, pastinya, si narsisis itu tidak akan bisa mewujudkan hal-hal yang ideal tadi. Bahwa percintaan ideal tuh mesti begini. Karena ideal, dia tidak akan pernah bisa mencapainya. Karena tidak bisa mencapai, maka nantinya dia akan stres. Dia akan kecewa dengan hubungan percintaannya ini. Mereka menganggap love story itu mesti great, mesti agung, cinta itu agung. Nah kalau kita lagi cerita tentang bahwa hubungan percintaan itu sangatlah agung, maka tentu kita gak akan bisa mikirin siapa ya yang nanti akan beli tisu untuk di toilet, siapa ya yang nanti akan bertugas untuk buang sampah di rumah. Gak akan bisa terpikirkan hal-hal seperti itu karena sibuk mikirin hubungan percintaan yang agung. Misalnya gini, hubungan percintaan yang keren banget itu biasanya diceritakan dengan ceritanya Romeo dan Juliet ya. Nah kalau misalnya pasangan narsisis kita itu sudah menganggap bahwa pasangan itu harusnya seperti Romeo dan Juliet dalam mencintai, maka dia gak akan bisa lagi mikir siapa sih yang bertugas nyuci piring hari ini. Kalau kita sebagai partnernya masih mikirin siapa yang akan cuci piring, siapa yang akan buang sampah, siapa yang akan cari duit. Nah, ini akan membuat si narsisisnya kecewa, marah, frustasi. Percintaan yang agung itu seharusnya udah lagi gak mikirin siapa yang akan nyuci piring, menurut mereka begitu. Dr. Ramani kemudian mengingatkan kita, saat kita berada di awal-awal sebuah hubungan, kita tentunya akan merasa special dengan cerita cinta yang diceritakan oleh si narsisis yang menjadi pasangan kita. Bahwa Anda berdua sedang berada dalam sebuah hubungan percintaan yang agung. Namun demikian, Dr. Ramani mengingatkan agar kita tetap berhati-hati ketika kita mendengar karakteristik-karakteristik dari hubungan percintaan yang agung yang dilemparkan atau dikatakan oleh pasangan kita yang narsisis. Memang mengasihkan sih hidup dalam fantasi ya, dalam cerita fantasi dunia percintaan yang agung dan megah kalau untuk dengerinnya itu atau ngejalaninnya sehari 2 hari. Tapi percintaan itu kan umurnya gak sehari 2 hari. Kebayang kalau kita harus berada dalam situasi seperti ini ya selama bertahun-tahun dengan pasangan kita. Dr. Ramani mengingatkan kita bahwa akan lebih baik ketika kita berada di sebuah hubungan percintaan yang realistis ketimbang hubungan percintaan yang seakan-akan ngambang di atas langit. Baik teman-teman, demikian akhir dari bacaan buku saya di pagi hari ini. Sebagai informasi, buku yang saya baca berjudul Should I Stay or Should I Go? Surviving a Relationship with a Narcissist yang ditulis oleh Ramani Dirvasala PhD. Bab yang saya baca adalah bab 3 yang berjudul Are You in a Relationship with a Narcissist? Dengan karakteristik perilaku grandios. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktunya teman-teman telah bersedia mendengarkan penjabaran dari bacaan buku saya di pagi hari ini. Sampai jumpa di bacaan buku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Sayono. Dah.